Ya, di tengah suasana Natal yang penuh damai dan penuh kasih, publik dikagetkan kembali dengan penggerbekan markas teroris dan para terduga teroris oleh tim Densus 88 anti teror di Purwakarta, Jawa Barat. Dalam penggerbekan tersebut, tim Densus menembak mati 2 orang terduga teroris dan menangkap 2 orang pelaku lainnya. Berbagai pertanyaan tentang apa motif, kemudian jaringan yang mana, dan kemudian apa sasaran dari para teroris ini dalam beraksi akan kami coba ulas malam hari ini bersama Marsda Purnawirawan Prayitno Ramelan, mantan kelompok ahli dari BNPT. Selamat malam Pak Selamat Marsda malam. Prayitno, sudah datang. Kemudian ada Bang Sofyan Sauri, mantan kombatan yang sudah kembali ke jalan yang benar sekarang ya Bang Sofyan. Terima kasih Bang Sofyan sudah kembali datang di CNN Indonesia. Dan juga Komisaris Besar Polisi Awistiono, Kepala Bagian Mitra Biro Penmas Divisi Humas Mabes Polri. Terima kasih Pak Awi sudah datang. Kita akan mengevaluasi dan mereview kembali apa yang terjadi pada hari ini. Pak Awi dulu, bisa diceritakan kepada kita semua Pak bagaimana kronologinya dan sudah seberapa lama kepolisian mengincar para terduga teroris yang kemudian hari ini digerebek ini? Oke, memang dari kronologis memang tadi sekitar pukul 11.30 di Karanglayung, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Tentunya tadi kita sama-sama lihat tim kita melakukan penggerbekan satu rumah. Di sana ada kita lumpuhkan inisialnya R dan IRS. Mereka dari kota Kabupaten Bandung ya, dari Kabupaten Bandung di Kecamatan Ngamprah. Kemudian yang bersangkutan ini sempat melakukan perlawanan dengan mengeluarkan belati dan akan menusuk anggota. Akhirnya dilumpuhkan dengan tangan kosong ya, sempat terjadi pergulatan dan mereka kita lumpuhkan. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan ada 2 orang lagi yang sembunyi di rumah apung di Waduk Jatiluhur. Kemudian sekitar pukul 12.30 tim bergerak ke sana untuk melakukan penyergapan kembali. Namun saat diberikan peringatan untuk menyerahkan diri, tidak mau menggubris, bahkan mau menyerang anggota kita. Anggota juga masih sempat melakukan tembakan peringatan ke atas, tapi ternyata juga masih mengejar dan melawan anggota kita di atas rumah itu, sehingga dilakukan pelumpuhan sehingga mengakibatkan ada 2 terduga teroris meninggal dunia di rumah apung. Apakah 4 orang yang kemudian hari ini digerebek, 2 kemudian tewas, 2 berhasil dilumpuhkan dan ditangkap oleh kepolisian ini sudah memang diincar sebelumnya oleh kepolisian atau memang kepolisian menangkap yang 2 dulu kemudian mendapatkan informasi bahwa 2 yang lainnya juga ada dalam lokasi yang berdekatan gitu Pak Awi? Ya, ini memang kelompok lama yang tentunya tim Densus ya, intelijen Densus memonitor kegiatan-kegiatan mereka terus. Cuma tinggal nyari timingnya saja memang, karena memang seperti dugaan kita memang yang bersangkutan memang sudah merencanakan di akhir tahun ini akan melakukan penyerangan-penyerangan terhadap anggota kita di lapangan, khususnya di dalam surat wasiatnya yang kita ketemukan di TKP, yaitu menyebutkan kita ini tentara-tentara Togut ya, yang telah melakukan penangkapan-penangkapan sehingga pimpinan-pimpinan mereka, teman-teman mereka ditangkap, diadili, dipenjarakan, termasuk tadi pergerakan mereka akhirnya kan terhambat kan, sehingga yang diincar jadi lagi-lagi kepolisian Pak, ya, oleh betul, mereka. betul. Mereka mengincar anggota kita, disampaikan di surat wasiatnya, dimanapun kalian berada akan saya kejar, di tempat tugas, di pos-pos, sampai ke rumah-rumah akan saya kejar, begitu. Apakah sudah ada diketahui gitu Pak, kalau targetnya kepolisian, sasarannya itu ada di lokasi mana, ya, daerah itu mana? yang kita lagi dalami, karena memang belum ada sasaran yang pasti ya, maksudnya di mana kapannya ya, cuma kapannya memang ada di akhir tahun, di momen Natal dan Tahun Baru ini, tapi di mananya ini yang kita masih belum jelas, karena informasi anggota kami yang ada di lapangan kemungkinan ya bisa juga random ya, dalam artian dimanapun ada mencari celah kelemahan anggota kita di lapangan, mungkin tadi dengan sendirian malam hari atau di tempat yang sepi. Ini disebutkan di suratnya, dia akan lakukan pembunuhan dengan tadi, dengan alat-alat bukti, barang-barang bukti yang kita temukan di TKP, ada pisau, sangkur, golok, itu kita ketemukan di TKP. Jadi memang bukti-buktinya apa saja Pak tadi Pak yang bisa sudah diamankan oleh kepolisian? Untuk barang bukti memang beberapa
buku-buku jihad, kemudian pisau-pisau tadi golok, sangkur, pisau-pisau yang memang senjata tajam ya. Kemudian tadi juga dilakukan penggerbekan di beberapa lokasi, ada di wilayah tadi saya sampaikan di rumah-rumah mereka di Ngampra 1, kemudian di di lokasi asal mereka gitu, Pak. di Padalarang ada 2 yang kita lakukan penggerbekan di kos-kosan mereka, namun tidak ada barang bukti yang berarti ya, hanya berupa buku-buku jihad. Oke. Seberapa hubungannya Pak mereka dengan jaringan-jaringan lama yang pertama, yang kedua apakah ini adalah rentetan hubungannya dengan apa yang kemudian polisi lakukan atau tangkap di Bekasi, kemudian di Tangerang Selatan beberapa waktu lalu dan juga daerah-daerah lain gitu Pak. Seberapa kuat benang merahnya antara satu dengan yang lain? Untuk data yang kita dapatkan bahwasanya memang yang bersangkutan ini termasuk anak buahnya Willem Maksun ya. Willem Maksun itu kasus percobaan pengeboman di Cikondewa. Iya, Cikondewa. Ya, Cikondewa ya. Dan sekarang Willem Maksun ini ada di penjara Pak? Kalau tidak salah tahun 2013 ya. Dan yang bersangkutan sudah di lapas di Madiun kalau tidak salah. Yang bersangkutan ini termasuk anak buahnya. Dan berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan selama ini dari lapas ya. Kemudian ya tadi mereka ini kan sebenarnya dulunya kan sempalan-sempalan dari Mujahidin Indonesia Barat. Kemudian waktu itu kan didirikan oleh Abu Robah kan. Roban ini terus kemudian turun ke Willem Maksun tadi, kemudian ya ini kaki-kaki tangannya anak-anak buahnya kan yang bergerak di lapangan yang masih eksis ya. Kemudian mereka sendiri kan terkait dengan berafiliasi dengan ISIS, memang mereka ini kan bentukannya sekarang ini namanya JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Cuma untuk bukti-bukti fakta-fakta hukum ini yang kita belum ketemukan ya, maksudnya komunikasi langsung itu baik melalui media sosial maupun media-media yang lain, ini yang kita masih dalami dan kita belum ketemukan. Walaupun selama ini ya mereka selama ini yang berafiliasinya memang kepada ISIS, seperti MIT sendiri kan bubar setelah dipimpin Santoso, kemudian berafiliasi dengan ISIS, mereka melakukan perlawanan di Poso, kemudian untuk mengembangkan di Indonesia ini dia membuat MIB di Lampung, di Jakarta, di Jawa Tengah, di Banten, di Tangerang, ya itu pergerakan-pergerakan mereka yang membuat sel-sel kecil tadi. Ya, meskipun kemudian barang bukti yang ditemukan hari ini oleh kepolisian tidak ada bom aktif misalnya atau bahan-bahan kimia membuat bom, tapi memang lagi-lagi kita harus apresiasi kepada kepolisian karena telah bisa mencegah terjadinya aksi teror kembali. Saya akan ke Bang Sofyan. Beberapa hari lalu kita ada di sini juga berdiskusi terkait dengan penangkapan dan terjadi beberapa hari lalu di Tangerang Selatan. Anda mengatakan dulu bahwa salah satu terduga teroris yang tewas, Omen, waktu itu adalah mantan anak buah Anda, jadi Anda kenal secara pribadi. Kalau Anda melihat 4 orang yang hari ini digerebek oleh kepolisian, Anda kenal juga sama mereka? Belum mengenal ya. Belum mengenal. Belum tahu fotonya dan biasanya pakai nama inisial. Nama-nama lakop yang sehingga kita sulit mengenali, karena kadang mereka di tempat lain namanya berbeda dengan nama aslinya, kemudian di tempat yang lain, kelompok yang lain mereka menggunakan nama-nama samaran, dan itu demi security, amniah, keamanan mereka, seperti itu protapnya. Mungkin Anda kalau melihat fotonya mungkin bisa saja mengenal bisa gitu ya? saja gitu. Tapi kalau Anda melihat dari penggerebekan kali ini, apa yang bisa Anda baca, Bang Sofyan, dari mulai jaringan, pola, barang bukti yang tadi ditemukan oleh kepolisian, apa saja Pak? Sangkur, kemudian belati, pisau, ada buku-buku jihad juga gitu ya? Iya. Kalau memang benar apa yang dikatakan Pak Awi tadi, gitu, bahwa ini sebetulnya sudah menjadi tren bagi kalangan ISIS sendiri ya, bahwa itu juga tidak berangkat sendirian, akan tetapi hal itu berangkat dari memang instruksi daripada induknya, yaitu di Suriah, bahwa mereka memang tetap akan menargetkan semua yang berbau kemapanan, seperti lembaga kepolisian, keamanan dan sebagainya gitu. Hal ini tidak lepas daripada memang instruksi
daripada induk dan juga para asatid yang ada di Indonesia sendiri yang menginstruksikan untuk mereka berhijrah, yaitu ke Rokoh, ke Suriah, bumi khilafah menurut mereka. Lalu kemudian banyak sekali setelah 2016 akhir-akhir ini, mereka banyak yang tidak bisa masuk untuk ke dalam Rokoh itu sendiri, kota Rokoh, yaitu yang jadi ibu kota ISIS gitu. Akhirnya banyak mereka yang kembali atau mereka mengalami kegagalan, sehingga wajar kalau kemudian instruksi keduanya adalah ketika kita tidak bisa sampai di sana, berjihad di sana, maka berjihad di negeri masing-masing. Dan ini bisa kita prediksi bagaimana kemudian Indonesia menjadi sebuah ancaman sebagai negara muslim terbesar di Indonesia, dan kemudian juga punya ancaman secara serius terhadap kaum radikalisme dan ekstremisme. Dan ini bisa kita bayangkan gitu, ke depan kita akan selalu akrab dengan yang namanya terorisme. Perintahnya jelas, kalau tidak bisa berjihad ke Suriah, berjihadlah di daerah masing-masing. Makanya Anda mengatakan bahwa ini kita akan sangat akrab dengan terorisme dalam beberapa waktu ke depan, karena memang perintahnya seperti itu. Kalau secara kuantitas, Bang Sofyan, dari Anda yang Anda ketahui, kemudian jaringan-jaringan yang masih ada, seberapa membahayakan dan seberapa banyak ini? Tingkat dangersnya seberapa besar? Ya, pertama memang perintah itu belum kalau dalam bahasa agama itu belum dimansuh ya, dinasah, artinya belum dihapus. Tapi perintah itu masih tetap berlaku kepada siapa saja para pendukungnya yang ada di Indonesia. Siapa yang perintahin, Bang? Mereka kalau kita lihat rilisan-rilisannya adalah kebanyakan dari juri bicara ISIS sendiri, yaitu Muhammad Al-Adnani gitu. Dan mereka memerintahkan untuk terus beramaliat, untuk menumbangkan sendi-sendi daripada Togut ini, terutama aparat keamanan gitu. Dan ini menjadi ancaman baik secara kualitas maupun kuantitasnya makin bisa kita lihat dengan akhir-akhir ini gitu. Tapi yang sangat menjadi ancaman adalah bahwa hal ini tidak bisa lepas daripada asul khawarij ya. Pokok daripada pemikiran khawarij ini, yang mana mereka salah kaprah, ya, salah pemahaman di dalam memahami agama. Biasanya mereka memahami teks-teks keagamaan itu dengan cara-cara literal, cara-cara tekstual, yang sehingga tanpa dikonsultasikan dengan ahlinya, mereka memahami sendiri. Bahkan guru-gurunya juga mengajarkan hal demikian, lebih pada pendekatan doktrin daripada dalil syar'i itu sendiri. Dan ini yang menyebabkan mereka menjadi kelompok yang eksklusif, kelompok tertutup, yang terisolasi dalam pergaulan sosial dan sebagainya. Dan ini menjadi mereka akrab dengan misalnya kayak hadis-hadis tentang guroba. Guroba gitu. Seperti Novi juga menyebutkan kami ini adalah guroba. Maksud guroba itu adalah generasi asing. Oke. Gitu. Jadi mereka mengasingkan diri. Mengasingkan diri, dan itu menjadi pembenaran buat mereka, karena memang ada hadis yang mengatakan bada'al Islam ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatubalil guruba. Islam itu ketika muncul dia asing, fasayaudu ghariban, dan kelak akan menjadi asing sebagaimana yang pertama. Kalau dulu asing di tengah-tengah kemusyrikan, di tengah-tengah kekafiran, tetapi sekarang asing di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Maka kata Rasulullah dikatakan fatubalil guruba. Beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Gitu. Nah, hadis-hadis ini energi untuk mereka. Iya, gitu ya? energi ya menjadi justifikasi, menjadi legalitas akan benarnya sikap-sikap mereka selama ini. Gitu. Nah, inilah yang kemudian kita tidak heran kalau kemudian mereka merasa terus bangga dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Sebenarnya bukan salah hadisnya gitu, tetapi cara pemahaman mereka memaknai hadis-hadis ini gitu. Nah, itu kemudian nanti akan kita juga bahas bagaimana kemudian logika mereka itu, nalar-nalar mereka bisa terpengaruh dengan sangat mudahnya, atau mungkin butuh proses yang lama untuk bisa sampai akhirnya nekat atau berpikir atau akan bertindak untuk melakukan amaliyah misalnya di daerah masing-masing. Ke Pak Praetno dulu, Marsikal Praetno, kalau kita lihat tadi Pak Awi sudah mengatakan bahwa ini lagi-lagi meskipun momentumnya Natal dan Tahun Baru yang akan mereka lakukan aksi teror, tapi lagi-lagi serangan akan dilakukan kepada kepolisian. Ini sangat berbeda dengan apa yang kemudian dilakukan oleh para teroris di awal tahun 2000 yang dimana sasarannya misalnya gereja atau sasarannya orang asing. Ini lagi-lagi kepolisian, Pak Praetno. Anda bagaimana melihat ini seperti ini? Memang demikian. Sebuah serangan teroris itu bermacam-macam. Jadi bisa berganti. Tergantung kepada kebutuhan kepentingan mereka. Saat ini di dunia saja, tidak di Indonesia saja. Di dunia itu polisi tetap menjadi target.
jadi mereka akan menyerang seperti kasus di Mogadishu. Jadi tetap ada polisi di Turki kemarin, ada pemboman. Itu polisi menjadi target. Di Indonesia ini polisi sama mereka masuk di yang disebut togut. Mereka menyebutkan togut. Nah ini Togut ini mungkin bisa jelaskan bagi pemirsa yang belum mengerti juga nih Pak Pray. togut Semacam mungkin lebih ini. Bisa jadi setan, Enggak, bisa orang jadi adalah negara yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Pokoknya musuh yang harus lebih diperangi. musuh, jadi lebih kepada setan. Iya, iya. Pengertiannya seperti gitu. Iya, iya. Jadi karena mereka selalu diancam oleh polisi, merasa yang berhadapan polisi emang suatu risiko bagi polisi. Akan tetapi kemarin yang peristiwa di penangkapan di Bekasi itu, mereka mau menyerang istana, Itu untuk meningkatkan. Dulu Pak SBY juga pernah diancam. Iya. Ya, jadi banyak. Akan tapi saya lebih khawatir polisi akan dijadikan target perorangan. Kalau saya lihat kejadian yang sekarang di Jatiluhur, Ya. mereka nggak bawa bom, nggak bawa apa. Betul, tidak ada mereka senjata kimia misalnya. Mereka akan melakukan penyerangan dengan senjata-senjata tajam, seperti kejadian di Tangerang ya. Di Tangerang itu ada Tangerang, kemudian di Medan juga seperti itu ya. ditusuk, penusukan. Ini memang perintahnya dari sana. Jadi kalau melihat suatu kasus teroris di Indonesia, tidak bisa kita hanya melihat di sini, kita harus melihat regional, internasional. Dan skalanya berbeda-beda Pak Beda. Pray ya. Jadi perintah dari sana, betul tadi disebutkan Muhammad Al-Adnani itu juru bicara. Sekarang udah tewas itu, ditembak itu. Baik. Oke. Jadi dia memerintahkan serang di negaramu. Bikin perkara aja di negaramu. Oke. Entah tidak. Baik. Nah ini kelihatan tidak harus pakai bom, pakai senjata pun. Memang sekarang udah Seperti terjadi. ancaman-ancaman seperti ini juga kemudian diantisipasi nggak sih Pak oleh kepolisian bahwa memang ancamannya memang tidak hanya bom besar lagi, tidak harus senyawa kimia, tapi potensi-potensi yang kemudian mengarah ke sana juga polisi akan bisa bertindak untuk menindaknya terlebih dahulu sebelum aksi teror itu terjadi. Tapi lebih asik dijawabnya usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali saat lagi. Ya, saya akan lanjutkan dialog kita malam hari ini karena Pak Awi akan segera meninggalkan kita karena ada urusan yang lainnya. Saya akan tanya Pak Awi, kalau tadi kan ini para terduga teroris ini ditemukan di keramba terapung ya Pak ya, yang ada di Jatiluhur. Kira-kira analisa kepolisian atau Densus misalnya, apa yang kemudian membuat mereka tinggal di situ dan apakah target mereka memang bendungan Jatiluhur yang kemudian merupakan salah satu objek vital gitu Pak? Sampai saat ini sebenarnya penyidik sudah mendalami itu dan belum ada untuk terkait dengan rencana target peledakan karena memang fakta-fakta hukum juga kita belum dapatkan terkait dengan bahan-bahan peledak yang kita ketemukan di TKP juga tidak ada ya. Tapi yang kita ketemukan sementara ini termasuk barang bukti adanya surat wasiat yang mereka memang merencanakan kegiatannya ini memang ingin tadi menciderai, ingin melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan alat yang seadanya ya berupa pisau, sangkur, kemudian golok. Bahkan di situ di wasiatnya juga disampaikan akan dia diutus untuk menyembelih ini. Tapi kan anggota kepolisian itu jelas ya Pak ya, anggota kepolisian yang kemudian menjadi target. Sadis sekali apa yang disampaikan di tulisannya itu. Tapi adakah hubungannya bagaimana aktivitas aksi teror mereka atau perencanaan teror mereka dengan lokasi mereka ditemukan di Jatiluhur ini, kemudian di tengah-tengah keramba ini? Masih pendalaman. Kenapa kok mereka ke sana, di sana melakukan persiapan operasinya, terus targetnya siapa saja dan di mana masih kita dalami. Untuk selama Natal dan Tahun Baru ini kan masa-masa kritis yang kemudian masyarakat Indonesia juga harap-harap cemas, apalagi beberapa waktu terakhir penggerebekan teroris masih terjadi Pak. Apa yang bisa Pak Awi ceritakan atau mungkin yakinkan kepada masyarakat memang kepolisian masih terus bekerja dan seberapa besar sih Pak potensi ancaman ini hingga dari Natal sekarang sampai Tahun Baru ke depan sehingga masyarakat mungkin bisa lebih tenang gitu Pak. Tentunya tadi saya sampaikan di samping memang ini kalender Kamtibmas Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwasanya setiap akhir tahun kita melaksanakan operasi lilin ya secara terpusat. Tentunya juga di samping itu
dalam operasi itu memang juga ada target-target operasi. Ya. Dan salah satunya memang kegiatan-kegiatan terorisme ini juga menjadikan target kita. Sehingga upaya-upaya yang kita lakukan memang tadi deteksi dini dan cegah dini. Dan alhamdulillah tim Densus kita ini dengan intelijennya mereka bisa mendeteksi, bisa mencium kegiatan-kegiatan mereka sehingga tidak sampai terlaksana. Di samping itu memang kita sudah secara all out ada sekitar 155.000 lebih Polri dibantu oleh stakeholder yang lainnya, ada TNI, ada Dishub, ada Satpol PP, ada Banser, ada Pramuka, ada Damkar, ada Dinkes, dan ada Senkom dan lain-lain lah ya. Semua potensi masyarakat kita kerahkan untuk mengamankan akhir tahun nih. Jadi keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan untuk sama-sama mengawasi ini, sehingga Pak. memang itu tadi jaminannya memang kita harapkan situasi memang kondusif dan Bapak Kapolri juga menjamin jaminannya tentunya itu tadi salah satu bukti bahwasanya Polri aktif untuk melakukan pencegahan-pencegahan tindakan-tindakan para pelaku teror ini. Kalau kita bicara mengenai deteksi dini dan cegah dini dalam beberapa penggerbekan terorisme beberapa waktu terakhir ini, pelaku-pelaku teror misalnya yang terjadi di Samarinda atau mungkin Omen terakhir ya Bang Sofyan ini kan adalah para residivis yang pernah masuk ke penjara, baik itu sebagai napi teror ataupun kasus kriminal umum. Apakah 2 atau 4 orang yang hari ini digerebek oleh kepolisian juga punya rekod yang sama, Pak? Kalau rekod belum, cuma memang mereka kelompok-kelompok mereka kan eksklusif, sehingga anggota kita pun juga selalu memantau, intelijen kita kan berjalan juga bermain ya, dalam artian bermain mengawasi pergerakan-pergerakan mereka, kegiatan-kegiatan mereka. Pun kalau memang seperti terlepas jangkauannya seperti kemarin di Samarinda sempat meledakkan gitu. Tapi mereka kan dalam pantauan terus, ada semacam garis lurus yang kita ikuti kegiatan-kegiatan mereka apa ini begitu. Kalau jaringan-jaringan yang kemudian sudah diketahui oleh kepolisian itu kan ada tadi Pak Awi mengatakan ada deteksi dini dan cegah dini. Apakah pihak kepolisian terutama Densus 88 itu bisa dengan mudah nggak sih Pak kemudian masuk ke jaringan itu, menangkap orang-orangnya meskipun belum ada bukti-bukti yang betul-betul kuat, misalnya ditemukan ada bahan peledak gitu misalnya. Ya kalau untuk jaringan memang tidak gampang. Pasti sudah, tapi sudah diketahui nanti Bang Sofyan pasti akan kita gali juga. Bahwasanya untuk memasuki jaringan itu tidak mudah karena memang tadi saya sampaikan mereka eksklusif. Tidak semua orang bisa masuk, tetapi kita kan punya instrumen yang bisa untuk mengawasi mereka, baik itu secara intelijen melalui surveillance dan kegiatan-kegiatan intelijen yang lain. Baik, terima kasih Pak Awi Setiono atas perbincangan malam hari ini karena Pak Awi akan segera meninggalkan kita. Nanti kita akan lanjutkan dialog bersama Bang Sofyan dan juga Pak Prayitno Ramalan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saat ini tim Densus 88 anti teror sedang melakukan penggerbekan ke tiga lokasi audio masih kecil katanya. 3 lokasi di Padalarang, kemudian 1 lokasi di wilayah Kabupaten Bandung. Om Indra, ini apa nih Om Indra? Ke Kabid Humas Polda Jawa Barat. Siap.
Sebelum kita lanjutkan dialog bersama Bang Sofyan dan juga Pak Praitno di sini, kita akan memperbarui informasi terkini terkait dengan kondisi terkini yang ada di lokasi kejadian di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Sudah ada Zayul Haq, produser lapangan kita yang sudah ada di lokasi. Zayul, bagaimana situasi di sana yang bisa Anda laporkan saat ini? Apakah proses atau aktivitas kepolisian masih terlihat atau memang proses olah TKP misalnya sudah tidak ada lagi? Ya, selamat malam Budi. Olah TKP sudah dilakukan oleh pihak tim Densus 88 anti teror bersama dengan Polres Purwakarta dan juga Polda Jawa Barat tadi sore sekitar pukul 15.50 dan sebelumnya memang pada pukul 14.15 Kapolda Jawa Barat, kemudian juga Karo Ops dan Dir Intelkam Polda Jabar mendatangi lokasi di mana menjadi tempat penggerebekan 4 orang terduga teroris di desa, maksud kami di Kampung Karanglayung, Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Dan tadi memang saya sudah mengonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus yang mengatakan bahwa saat ini tim Densus 88 anti teror sedang melakukan penggerbekan di 3 titik di wilayah Padalarang sebagai tempat atau tempat tinggal para terduga teroris ini, dan kemudian 1 tempat lagi di wilayah Kabupaten Bandung. Sampai dengan saat ini informasi yang beredar adanya apakah ada bom yang dilempar ke Waduk Jatiluhur ini. Tadi konfirmasi Yusri Yunus juga mengatakan bahwa ini adalah otoritas dari tim Densus 88. Pihaknya mengatakan bahwa saat ini masih dilakukan penyelidikan. Kemudian apakah 4 orang terduga teroris yang 2 orang ditangkap dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok dan 2 orang yang ditangkap dalam kondisi tewas ini dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur, masih dalam tahap pengembangan. Apakah ini masuk ke dalam jaringan bom panci kemarin, jaringan Bahru Naim atau jaringan yang lain, ini juga masih dalam proses penyelidikan, Budi. Keramba sendiri, Anda bisa laporkan bagaimana, apakah aktivitas warga di sana cukup terbatas karena ada beberapa lokasi yang disterilisasi oleh pihak kepolisian atau memang lokasinya sudah sangat bebas saat ini? Saat ini kondisi Kampung Layung di tempat saya berdiri, tempat saya melaporkan saat ini kondisinya sudah steril, sudah bebas. Artinya warga dari berbagai daerah atau seperti biasa beraktivitas di wilayah ini. Kita tahu bahwa di Kampung Layung, Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta ini merupakan totalnya ini cukup luas, dan di belakang saya adalah danau atau maksudnya Waduk Jatiluhur yang ada di wilayah ini. Dan tadi juga saya wawancara Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, yang mengatakan bahwa sebenarnya keramba ikan yang ada di wilayah ini sudah over kapasitas. Ada 24.000 keramba, padahal idealnya adalah 4.000. Dan ini nantinya pihak Pemkab Purwakarta bekerjasama dengan TNI akan melakukan pengurangan keramba secara bertahap. Dan kemudian ke depannya nanti ketika para warga yang akan datang ke wilayah ini, pengamanan semakin diperketat dengan meninggalkan identitas seperti KTP. Ini artinya Pemkab Purwakarta merasa kecolongan dengan adanya hal ini. Budi. Baik, terima kasih Zayul Haq. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk mengupdate informasi terkini dari lokasi kejadian di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Terima kasih Zayul Haq. Saya akan kembali ke Bang Sofyan. Tadi kalau dikatakan ini kan penangkapan demi penangkapan dilakukan oleh kepolisian, bahkan ada korban dari kelompok terduga teroris ini yang juga tewas. Apa yang membuat kemudian mereka tetap kekeh dengan prinsipnya untuk melakukan aksinya meskipun ancaman, terutama ancaman kematian mungkin, ancaman kemudian ancaman penggerebekan oleh kepolisian ini sudah di depan mata gitu? Ya, hal itu tidak daya tariknya apa gitu Bang Sofyan? Hal itu tidak terlepas daripada doktrin-doktrin keagamaan yang mereka dapatkan selama ini, bahwa hubul jihad atau hubul maut, ya, cinta kepada jihad, cinta kepada kematian, itu memang sudah ditanamkan oleh mereka sebelum seseorang itu memasuki sebuah tahapan-tahapan perencanaan, atau dalam hal ini dalam tahapan-tahapan tanfidz gitu. Setidaknya dalam proses ta'rif, pengenalan Islam, kemudian lalu
pengenalan sampai pada fikroh, kemudian sampai kepada satu amalan, lalu sampai kepada satu tanfidz, yaitu pelaksanaan bagaimana mereka sudah siap mengemban amanah dan melakukan sebuah amaliyah tertinggi dalam Islam, dalam hal ini adalah ibadah jihad. Gitu. Inilah yang kemudian menyebabkan mereka memotivasi, mereka saling mentahrid, memotivasi ya, pada diri mereka, sehingga mereka juga selain dipersiapkan untuk sebuah amaliat atau tugas-tugas, ya, selain itu mereka juga mempunyai, yang kedua, mereka juga mempunyai sebuah musuh yang menjadi sebuah aulawiyat atau prioritas bagi mereka, yaitu dalam hal ini adalah aparat keamanan yang selama ini menjadi penghalang bagi mereka untuk tegaknya syariat Islam. Ini ada pergeseran ya Bang Sofyan. Kalau Anda melihat mungkin dulu zaman Anda misalnya atau zaman sebelumnya Amrozi itu target-targetnya bukan kepolisian gitu. Betul. Selama ini kan sejak tahun 2000 sampai 2010 bahwa semua target jihad masih kepada target-target asing. Betul. Dan ini bisa kita lihat dari bom Bali, bom Marriott, Ritz-Carlton sampai yang terakhir kemarin pada 2009, pada tahun 17 Juli 2009, Nurdin M. Top dan kawan-kawan masih menargetkan asing. Dan dia tidak pernah menargetkan aparat kepolisian. Adapun misalnya ada aparat kepolisian yang terkena dalam perobakan bom Australia, itu juga bukan target utama buat mereka, itu hanya ekses saja. Gitu. Akan tetapi kemudian sejak 2010, kita bisa lihat pada tahun 2010 ada mantan ex-TNI, ya, namanya Pak Bang Juli Karsono almarhum, tertembak di Klaten pada bulan Juni pada saat itu juga telah menembak 4 polisi, mati semua. Gitu. Kemudian tahun 2011 juga kelompok Santoso juga menargetkan 3 polisi yang berjaga di BCA Palu. Kemudian 2012 juga masih di Palu. Kemudian 2013 ada 7 anggota kepolisian yang ada di Ciputat juga tewas, ya kan, tertembak oleh kelompok Hendi ya, dari Tasik dan dari Bengkulu. Kemudian 2014 sampai kemudian 2014 tercatat sampai 2016 terakhir ini itu semua kelompok semuanya berafiliasi kepada kelompok ISIS. Atau Jamaah Ansar Daulah. Hampir semuanya, kecuali cuma satu aja di BSD Tangerang itu ternyata dari non Muslim justru, itu hanya satu saja, yang lainnya semua. Kalau jaringan kemudian Anda mengatakan bahwa semua kelompok-kelompok jaringan ini memang banyak dan masih ada sekarang, masih banyak sekarang Bang Sofyan ya? Ya, masih banyak, mereka cukup aktif di dan itu sel-sel kecil. Sel-sel kecil dan ini juga menjadi sebuah tantangan buat aparat keamanan tentunya. Bagaimana mendeteksi mereka, upaya-upaya preventif, persuasif dan hal ini, pencegahan dini dan sebagainya juga menjadi sebuah tantangan ke depannya. Kita sepertinya juga akan selalu akrab dengan aksi-aksi seperti ini. Sel-sel kecil seperti itu kalau kata Bang Sofyan ini masih banyak, tapi sel-sel kecil dan kemudian semuanya, hampir semuanya mungkin 90% lebih kali Bang Sofyan ya, itu terafiliasi dengan ISIS. Berarti visinya adalah visi ISIS. Ini menurut Anda Pak Praetno, sel-sel yang semakin kecil ini berbeda dengan jaringan dulu yang besar-besar gitu misalnya jadi gampang terdeteksi. Ini semakin bahaya atau justru semakin mudah bagi aparat kepolisian untuk bisa menangkalnya masing-masing ini Pak? Menurut saya makin sulit ya. Yang paling sulit, pertama yang paling sulit dikejar yang disebut lone wolf. Jadi penyerang-penyerang yang tidak berafiliasi ke satu organisasi ISIS. Yang kedua sel-sel kecil. Saya menyebutnya sel-sel tidur. Yang kedua, sel-sel kecil ini kemarin dibentuk oleh Bahrum Naim misalnya. Itu dengan udah mengenai ilmu-ilmu intelligence, karena selain dukungan intelijen ada pelaku-pelaku taktis ya. Mereka dibuat kompartmentasi. Si Nur Solihin misalnya, dia diwawancarai, dia ke Bahrum Naim, kemudian di pelaku-pelaku yang di Tamrin juga ke Bahrum Naim. Tapi ternyata waktu ditanya, si Nur Solihin tidak kenal dengan itu, artinya kompartmentasi. Nah, sel-sel kecil ini dibuat kompartmentasi. Dan belum tentu kenal satu sama lain. Iya, itu dibikin seperti itu. Jadi, meskipun ideologinya ISIS sama, atau jaringannya hampir semuanya tuh sama, berkiblatnya semua sekarang ke sana. Kenapa? Karena ISIS merubah namanya dari ISIS menjadi Islamic State, negara Islam. Itu yang paling menarik perhatian seluruh dunia. Daya tariknya di situ, karena kekilafahan yang kemudian diidam-idamkan banyak orang gitu Pak. Di situlah, dan kedua perintah. Jadi karena udah mereka berafiliasi ke sana, berbayat kepada Abu Bakar al-Baghdadi, mereka mendapat perintah dari sana. Kamu berjihad di negaramu dengan biayamu sendiri, dengan caramu sendiri, berjihad. Nah sekarang yang terjadi ini,
Tapi dengan kejadian tadi disebut juga Al-Adnani. Al-Adnani ini pernah mengeluarkan perintah bahwa mungkin khilafah kita ini akan selesai karena ada dua negara yang dia membentuk khilafah, dua. Yang pertama di Irak dengan ibu kotanya Mosul, kedua di Syria ibu kotanya Raqqa. Abu Bahru Naim ini kemungkinan ada di Raqqa. Nah, dengan ini akan berakhirnya mereka perang di sana, mereka diserbu. Ini kemungkinan dua-duanya akan habis. Si Adnani mengatakan, kamu mungkin menang dengan koalisi, menang melawan kita, khilafah akan hilang. Akan tetapi semua sumber daya dan akan kita kirimkan negara-negara, dibawa pulang sama mereka ke negara kamu. Didistribusikan maka, kamu akan menghadapi musuh-musuh di negaramu sendiri. Ini yang harus diwaspadai. Jadi sekarang dengan sel-sel kecil seperti tadi, Anda bayangkan sel-sel kecil seperti kemarin ada bom panci, itu semua ada arahan, ada Gimana cara mereka saling berkoordinasi dan saling berkomunikasi sih Pak Prai? Kemarin kan dijelaskan bahwa mereka melalui media massa, media IT itu, Media dia sosial. menggunakan media sosial, Facebook, mengenai itu kan sulit dimonitor, Facebook, kemudian mengenai menggunakan WhatsApp, semua kan mudah, semua sekarang teknologi seperti begitu mudah sekali. Nah, mereka dengan arahan-arahan seperti gitu itu jadi udah mereka. Dengan situasi sekarang memang semakin bahaya ya Bang Sofyan kalau kita melihat semakin mudahnya komunikasi berjalan. Apakah memang ada, kalau memang kata Anda tadi berkiblatnya ke ISIS secara ideologi gitu, apakah memang ada perintah yang jelas, ada komunikasi yang jelas, ada tuntunan yang jelas dari sentral organisasi ini kepada para sel-sel kecil ini, atau memang punya interpretasi masing-masing gitu? Ya, yang jelas Bahru Naim pernah membuat sebuah buku panduan yang sifatnya praktis. Sebetulnya buku yang disusun oleh Bahru Naim setebal hampir 335 halaman. Ini kemudian saya buka juga. Buku ini sebetulnya bukan barang baru, tetapi sebenarnya sudah ada sebelum-sebelumnya seperti Al-Mausu'ah Amniyah lil Mujahidin, yaitu sebuah buku tentang petunjuk teknis bagaimana menjaga security, menjaga sebuah keamanan gitu di dalam organisasi jihad, bagaimana mereka beramaliat, bagaimana mereka menuntun mengadakan operasi-operasi clandestine gitu. Lalu kemudian juga ada buku yang namanya Membentuk Sel Tauhid. Ini sudah sejak ramai sejak tahun 2008 dan 2009, petunjuk-petunjuk teknis bagaimana membuat sebuah kelompok yang tanpa bertemu dengan instruktur, lalu bertemu dengan jaringan yang lebih besar. Enggak, itu udah cara-cara jadul saya rasa, dan menimbulkan banyak resisten. Doktrin-doktrin langsung Doktrin gitu langsung, harus baiat, itu lagu lama gitu. Tapi ada hal yang baru yang kemudian juga dibuat oleh Bahru Naim dalam bukunya, sebuah perjalanan rahasia, bagaimana dia proses mengenal pemikiran Islam, kemudian dia sampai bergabung dengan ISIS, bagaimana membuat bom dan sebagainya, itu sudah ada tuntas. Dan buku itu sekarang sudah tersebar dan hampir saya rasa punya orang-orang Ansar Daulah udah punya buku yang menjadi sebuah buku panduan. Semacam manual book, dari mulai ideologi sampai cara merakit bom ada? Ada semua. Mereka tinggal beramaliat, mereka tinggal menentukan sebuah target. Dan itu tidak perlu lagi dia berkomunikasi. Saya rasa kalau masih berkomunikasi dengan sana, ini juga sebuah tindakan yang bodoh gitu. Dan ini menimbulkan resisten, membuat mereka ketahuan. Gitu. Tapi yang diandalkan oleh kepolisian kalau saya melihat dalam hal ini bukan ketemu langsung di door ya, tetapi saya rasa ini udah upaya surveillance yang cukup lama, cukup diikuti sudah cukup lama, baru diambil sebuah tindakan. Saya rasa apa yang dilakukan oleh kepolisian juga memang sudah terukur seperti itu gitu. Dan tinggal memang ini akan menjadi sebuah ancaman karena teknologi mereka juga sudah mulai bermetamorfosis ya, sudah mulai ada perubahan yang cukup signifikan. Kemudian juga mereka juga perkutan juga lebih instan, mereka bisa menemukan dalam grup-grup, tinggal dicari aja. Dalam proses bisa terbaca dengan mudah, dengan mudah, dan ada proses tamhis namanya. Tamhis itu adalah saringan. Setelah mereka
simpati dengan kelompok Ansar Daulah ini. Lalu kemudian diadakan proses takwin, bagaimana proses pengkaderan. Nah, itu dia tuh Bang, yang menjadi pertanyaan seberapa lama kemudian apa saja yang kemudian membuat mereka itu menjadi tertarik, insentif apa yang kemudian membuat mereka menjadi oke, saya akan menjadi pengantin, saya akan melakukan amaliyah, logika-logika atau mungkin doktrin seperti apa yang ditanamkan kepada mereka dan berapa lama sih proses untuk dari orang yang netral misalnya, kalau kita lihat banyak orang yang tadinya netral, orang yang tadinya open minded menjadi akhirnya menjadi seorang pengantin. Berapa lama dan apa saja yang kemudian didoktrinkan kepada mereka sehingga mereka bisa mau menjadi pengantin dan melakukan amaliyah. Tapi dijawabnya usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pertanyaan yang membuat saya penasaran, logika apa yang kemudian diperoleh atau dipunyai oleh para pengantin yang akan melakukan amaliyah ini sehingga mereka tertarik dan punya keberanian besar gitu Bang? Ya, hal ini tidak terlepas daripada doktrin yang mereka dapatkan, bahwa ibadah yang mereka lakukan dan apa yang mereka laksanakan ini adalah sebuah amalan tertinggi di dalam Islam, dan pelakunya jikalau mereka mati dalam amaliyat ini mereka akan mendapatkan surga. Itu pertama dalam segi akidah. Keyakinan inilah yang menancap pada dada-dada mereka, pada perasaan dan hati mereka, sehingga ini menjadi sebuah perilaku dan tindakan gitu. Dan kemudian selain itu mereka juga didapatkan pola-pola seperti perkutan yang begitu eksklusif, kemudian begitu tertutup, seakan-akan ini adalah sebuah dramatisasi ya yang begitu sedemikian, sehingga mereka juga merasa terharu dengan ketika mereka dipilih menjadi sebuah calon sebagai eksekutor dan sebagainya. Antum jangan takut, antum jangan ini. Apalagi mereka telah didukung dengan situasi politik yang hari ini semakin masif terhadap umat Islam, ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat ini menambah mereka semakin tumbuh militansi mereka, semakin melihat realita keadaan bahwa ini tidak terlepas daripada antek-antek togut besar seperti Amerika, Rusia dan hari ini kepada mereka, tapi mereka juga tidak terlepas daripada peran pemerintah dan negara ini yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan lain sebagainya. Dan inilah yang kemudian merasa teraniaya gitu ya, merasa teraniaya, dan mereka harus balas dendam. Dan itu juga mereka juga ditanamkan akidah yang tadi saya katakan yang pertama tadi, yaitu hubul jihad atau hubul. Berapa lama tuh biasanya Bang Sofyan kalau kita lihat? Apalagi banyak orang-orang yang seperti Omen misalnya Anda ceritakan sebelum masuk ke penjara karena kasus kriminal, sebelumnya adalah anak pang yang memang tidak ada hubungannya, tatoan, antingnya di mana-mana. Bagaimana kemudian orang itu bisa sampai akhirnya melakukan menjadi pengantin dan melakukan amaliyah gitu Bang? Iya. Hal ini sebetulnya tidak terlepas daripada akselerasi ya kematangan calon eksekutor ini gitu. Biasanya tadi seperti saya katakan, kalau kita di sebuah lingkungan, saya akan melihat dulu orang yang menjadi target objek dakwah saya gitu. Pertama adalah orang yang memusuhi dakwah, yang kedua adalah orang yang apatis gitu. Keempat adalah orang yang simpati, yang ketiga, yang keempat adalah orang yang simpati dan mau bergabung dengan kita, dan kemudian adalah orang yang bersama kita. Nah, bagaimana kita melihat lingkungan ini di sekitar kita, orang-orang ini bagaimana kita menaikkan yang tadinya memusuhi kita menjadi netral minimal gitu, terus kemudian yang netral menjadi simpati, dan yang simpati menjadi ikut dengan kita, dan yang sudah ikut dengan kita bagaimana kita bisa merawat semangat mereka. Itu, dan itu tergantung waktunya, ada yang cepat dan ada yang lambat, tergantung keikhlasan. Seperti Omen, saya rasa beliau adalah orang yang saya rasa tidak butuh waktu 1 tahun untuk menjadikan mereka seperti itu. Saya rasa cukup beberapa bulan saja, dan saya terlihat bagaimana keikhlasan dia dan keseriusan dia. Pada waktu itu kami sebenarnya tidak punya target apa-apa gitu terhadap Omen gitu. Tapi saya menginginkan Omen paling tidak menjadi orang yang baik, orang yang soleh, menjauhi narkoba, menjauhi perilaku-perilaku buruk lainnya gitu. Tetapi ala kulli hal, takdir Allah berkata lain, beliau direkrut oleh teman-teman yang lain gitu. Dia di dalam penjara juga? Di dalam penjara, ya kan, melalui sosmed juga, dan itu begitu masif, dan akhirnya dia jadilah seorang jihadis, dan itu bisa kita lihat dari status-statusnya. Saya sudah jauh-jauh hari sepertinya Omen ini akan jadi pemain ke depannya gitu, karena statusnya begitu masif dan begitu militan gitu, dan saya melihat ini sudah jadi gitu, sehingga saya nggak tahu kapan waktunya akan dimainkan oleh mereka, dan sekarang lah saya lihat
tiba waktunya dia sudah jadi pemain dan siap untuk menyerahkan harta dan jiwanya untuk amaliat jihad Tapi ini. mereka ini logikanya seperti apa Bang ya? Orang yang kemudian tidak pernah bertatap muka langsung, tidak pernah bertemu langsung, hanya berkomunikasi lewat sosial media, WhatsApp, Telegram seperti yang terjadi di pelaku bom Bekasi itu. Bahkan menikah pun secara virtual gitu. Itu bisa dengan sukarela mengorbankan dirinya melakukan amalia. Ya, ini sebuah tren ya. Sebetulnya bukan cuma pada terorisme saja gitu, tapi juga dalam kehidupan-kehidupan yang lain. Bagaimana orang bisa percaya beli dalam bentuk online, mengirimkan duit. Ini sebetulnya juga sama, mengirimkan video-video pesan-pesan politik. Betul, betul. Dan ini memang menjadi sebuah senjata baru dan termasuk kelompok-kelompok radikal itu adalah kelompok sebuah komunitas yang memang ikut menikmati kemudahan daripada sosmed ini dan ini sangat luar biasa. Bagaimana visualisasi video-video yang ada di Irak bisa dikirim segera, tidak sampai beberapa detik sudah sampai di Indonesia, kemudian itu bisa menjadi simpatik, menjadi sebuah inisiatif ya kan untuk mengadakan sebuah amaliat dan ini adalah perubahan yang sangat besar dan sebuah tantangan juga kepada kita untuk bagaimana bisa mengkanter masalah-masalah seperti ini dan bisa melihat dampaknya yang begitu dahsyat. Counternya. Gitu. Dan ini bagaimana kejadian yang ada di Syam hari ini itu bisa mempengaruhi pengikutnya yang ada di Indonesia dan ini sangat luar biasa dan ini sebuah sangat tantangan. mudah lewat sosial media itu dan bisa sangat itu. mempengaruhi. Pak Pray, kalau kita lihat tadi Bang Sofyan sudah mengilustrasikan bahwa memang di dalam penjara pun yang harusnya orang masuk ke penjara sadar misalnya seperti Bang Sofyan gitu. Kembali keluar menjadi orang waras, tidak mau menjadi teroris, bahkan justru malah ada kaderisasi di sana. Ini Anda melihat bahwa proses deradikalisasi ini memang masih jauh dari ideal atau memang tidak dilakukan sama sekali atau apa yang kemudian perlu kita perhatikan Pak? Persoalannya begini, untuk merekrut, untuk mencari mereka-mereka yang mau jadi teroris ya, jadi teroris, itu ada teorinya. Yang pertama cari mereka yang mantan penjahat, kalau kamu keluar dari penjara, kamu nggak punya harapan apa-apa. Itu lebih mudah direkrut. Yang kedua, mereka yang berada di posisi-posisi lemah pendidikan, lemah ekonomi, itu bisa dipengaruhi banyak. Nah ini sekarang, jadi setelah itu mereka mulai disuntik dengan maju. Seperti dulu, waktu saya di BNPT itu, memang teori-teori mengenai berjihad itu sederhana sebetulnya. Kamu di dunia mau apa? Mau masuk surga? Mau. Kalau setelah dikasih tahu, dikasih contoh, kalau meledakan bom itu nggak sakit, kayak dicubit. Setelah itu kamu terbang dijemput 17 bidadari. Nah, seperti itu. Ini kan konsep-konsep seperti kan sederhana. Tapi kenapa itu dilakukan di penjara Pak yang harusnya tempat orang jadi sadar? Nah, kenapa jadi kaderisasi orang yang tidak sadar jadi sadar? Justru itu penjara itu memang harus menjadi tempat yang harus diperhatikan. Deradikalisasi dari BNPT itu udah masuk ke penjara, udah masuk. Tapi untuk merubah orang dengan mindset seperti itu tidak mudah, tidak sederhana. Seperti Pak Tito mengatakan, bagaimana kita Muslim rukun Islam ada 5, dia mengatakan rukun Islam ada 6, yang ke-6 adalah berjihad. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi itu menjadi PR kita semua nih Pak ya. Nah ini menjadi masalah. Nah, sosial media, Anda nyinggung tadi, memang sekarang kita harus hati-hati betul. Sosial media. Yang sebetulnya yang di berbahaya sosial media apa? Sentuhannya. Jadi sentuhannya. Jadi saya ini terlepas dari ini. Kalau sentuhan agama, kalau berbicara masalah akidah, Anda akidah sudah disentuh sini, maka Anda ikut kepada apa yang Anda lakukan. Contohnya solidaritas kemarin. Betul. Bela Islam, orang bilang hanya disentuh masalah. Orang nggak mau jalan kaki kok dari luar kota mau begini, artinya ada sesuatu yang disentuh. Nah ini anak-anak ini yang mereka yang pengetahuan agamanya kurang, mereka dikasih seperti itu. Sentuhannya salah dan berakibatnya fatal ternyata buat itu. Yang makanya mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari sini. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas, tapi waktunya terbatas. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu dan juga membahas ini lebih dalam lagi sehingga tidak ada lagi teror-teror bengis yang kemudian menghiasi Indonesia ke depannya. Terima kasih Bang Sofyan, terima kasih Marzuka Prayitno atas perbincangan malam hari ini. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News. Sampai pekan.